Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini bertemu lagi bersama channel Putra Irwanto, tentunya di channel YouTube Putra Irwanto. Pada saat ini kita sudah bersama dengan Insinyur Bangunan, yaitu Bapak Insinyur Usman. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Pada kali ini kita akan membahas tentang arsitektur rumah tradisional Minangkabau, yaitu rumah gadang. Kalau alamatnya Minangkabau yaitu Istana Baso Pagaryong. Jadi kita akan membahas itu bagaimana bangunannya itu terhadap keefektifan dari sebuah bangunan tersebut, yaitu kekuatan bangunan tersebut, serta dengan sistem geografi yang ada di alam Sumatera Barat ini, apakah bangunan itu sangat kuat atau bagaimana. Itu akan kita bahas, kita bicarakan bersama arsitektur kita, yaitu konsultan kita, yaitu Bapak Insinyur Usman. Beliau merupakan salah seorang arsitektur dari bangunan atau sebuah gedung. Gimana Pak Usman tentang arsitektur rumah gadang Minangkabau ini? Kita lihat arsitektur rumah gadang Minangkabau ini seperti kapal dan juga atapnya seperti tanduk kerbau. Gimana Pak Usman? Silakan. Terima kasih Pak Irwanto. Iya. Jadi di sini kita coba mengupas dan mengulik bagaimana itu bangunan arsitektur Minangkabau, bagaimana itu atapnya bisa gonjong, bagaimana dia rumahnya bisa jadi rumah panggung, lainnya. Jadi di sini kita coba sedikit mengupas bagaimana sejarah filosofinya jadinya bangunan tradisional Minangkabau itu. Jadi di sini kita bisa membahas mungkin dari fondasi dulu ya. Bagaimana bangunan itu kita pasti mulainya dari awal pasti fondasi dulu. Jadi di mana bangunan rumah gadang itu dia identik dengan ada sandi. Sandi itu adalah tumpuan dari rumah gadang. Jadi tonggak dari rumah gadang itu ada sandinya yang berbentuk segi empat. Biasanya itu batu sandian itu dibikin, ada yang dari batu yang udah jadi atau semen yang dibikin kalau yang terbarukan. Jadi dari situ tumpuan tiang rumah gadang itu sendiri. Jadi kita di rumah gadang ini pondasinya itu belum ada pondasi yang namanya tiang panjang, tapak gajah, cakar ayam, belum ada. Jadi bangunan itu pondasi rumah gadang itu pondasinya pasti ada batu sandinya. Jadi kita terus ke atas sedikit lagi ada balok, ada tiang yang terbuat dari balok-balok kayu. Itu semua sistemnya pakai sistem pen kayu. Jadi pen kayu itu dia pengganti paku. Jadi kalau zaman dulu itu sistem bangunan itu nggak ada yang main paku semua, nggak ada yang berbau-bau besi lah gitu, yang berbau logam. Jadi untuk bikin ini lebih dikenal dengan apa itu pasak, pasak pen dari terbuat dari kayu. Jadi di situ ada guna dan fungsinya, bisa kita paparkan nanti. Jadi habis dari balok, hubungan balok sama tiang itu kita naik lagi ke atas, itu bentuk atapnya. Jadi atapnya yang gonjong gitu, goncing gitu. Itu bagaimana dia curam atapnya, bagaimana itu bisa kita jelaskan. Atap itu dibikin curam karena di iklim tempat kita itu tropis. Iklim tropis itu bisa mempengaruhi bagaimana bentuk dari atapnya, kecuraman atap, bentuk gonjongnya. Jadi di situ kita bisa jelaskan dari tapak dulu bagaimana kenapa dikasih sandi, karena Indonesia itu terletak garis geografis gempa. Jadi rawan gempa. Jadi bangunan itu pasti dia nggak bakal crack atau jadi patahan istilahnya. Jadi kita berangkat lagi ke atas. Pen yang tadi kita bahas, pen itu gunanya fungsinya dia nggak kaku, dia main kalau ketika gempa ada pergerakan atau gerakan yang terjadi waktu gempa, dia cuman ada goyang aja ya, goyang, nggak bakalan patah gitu. Jadi kita
jalan lagi ke atas, bagaimana bentuk atap kayak gitu mempengaruhi iklim kita di Sumatera Barat. Itu iklim tropis terletak di garis khatulistiwa. Jadi bagaimana itu bangunan atapnya, kenapa runcing? Karena curah hujan daerah tropis itu curah hujannya agak tinggi, rutinitas hujannya. Jadi air itu mengalir lancar gitu. Kalau dia atapnya dibikin agak rata, itu airnya bakalan menggenang, jadi terjadi korosi pelapukan gitu. Karena bahannya materialnya kan dari kayu. Jadi kalau untuk rumah tradisional kayak contohnya kita yang ada di Istana Pagarium itu, jadi itu udah pembaruan itu dia strukturnya kolomnya itu udah pakai beton sekarang. Terus ada aluminium foil, jadi pembaruan untuk material kita pembaruan banyaknya. Jadi kenapa bikin beton, dia anti bakar, anti rayap. Kalau kita pakai kayu sekarang udah rayap. Jadi untuk mencari kayu ukuran yang kayak rumah besar kayak tonggak-tonggak itu udah susah. Tongguru itu ya. Ya, untuk cari kayu yang ukuran besar itu udah susah. Nah, kenapa dikasih aluminium foil itu dia cuma peredam panas dari luar ataupun dalamnya gitu. Jadi bagaimana bentuk bangunan, bagaimana arsitektur bangunan, penggunaan material itu sangat mempengaruhi untuk bangunannya. Jadi untuk sekarang lebih kita fokus ke bangunan modern. Mungkin yang namanya ikon, soalnya rumah Gadang ini kan dia lebih identik ikon Minangkabau gitu. Ikon Minangkabau, kalau lihat kita ada gonjong, oh ini rumah Gadang gitu. Jadi di sekarang banyak orang di bangunan modern itu masih bisa pengaplikasian ikon-ikon itu masih dipakai gitu. Kayak contohnya Masjid Raya yang ada di Padang, Masjid Raya Padang. Itu memakai ikonik rumah Gadang juga, tapi kayak ditarik kain yang kayak ditarik di sudutnya ya. Sudut segi 4. Tapi dia mencerminkan gonjong juga kan. Ya, jadi sekarang banyak rata-rata bangunan office, bangunan perkantoran, harus ada ikoniknya ya. Bangunan ini, jadi kita nggak kehilangan budaya, tapi kita masih mempertahankan budaya itu dengan adanya ikon-ikon bentuk dari gonjong Gadang itu sendiri. Dengan apa kita simpulkan di perpaduan antara bangunan tradisional dengan bangunan modern disinergikan dengan keadaan zaman sekarang. Itu kira-kira Pak Usman ya. Nah, jadi kalau begitu Pak Usman, kan kita bisa melihat itu rumah Gadang, gonjongnya, materialnya sekarang udah banyak dibuat orang. Di penebangan kayu pun tidak boleh sembarangan sekarang kan, takutnya ilegal lagi atau gimana kan. Karena hutan-hutan pun sekarang udah banyak dilindungi oleh pemerintah, tidak boleh ditebang sembarangan kayunya, kecuali hutan masyarakat yang berada di tanah hutan masyarakat itu sendiri. Jadi untuk bangunan itu bisa juga kita kawin tonggaknya yang rumah Gadang itu dengan beton ya. Ini tonggaknya beton, nanti kita lapisi sama papan di luarnya. Itu sangat menarik juga saya kira. Jadi kalau demikian Pak Usman, berarti orang tua-tua dulu sudah memikirkan efek sampingnya dibangunnya rumah ini dengan keadaan alam seperti ini, harusnya rumahnya harus seperti ini. Seperti kita contoh, kita ketahui bahwa rumah Gadang itu kan berbentuk kapal dan juga tidak menggunakan paku. Kalau sekarang disebut orang dengan pasak, ya dengan apa sih? Dengan apa gambarnya ya? Kalau orang Melayu pada umumnya mengatakan itu kan pasak kan? Kalau orang Minang atau orang Melayu lah pada umumnya mengatakan pasak. Jadi kalau terjadi gempa, otomatis rumah itu akan beriak aja kan, seperti kapal kan? Dan tidak terjadi seperti rumah beton yang hancur berkeping-keping seperti gempa 2007 atau 2004 di Aceh kemarin kan, yang bisa kita saksikan. Jadi orang tua dulu sudah menimbangkan hal itu. Dan juga dari segi atapnya, sebagaimana pemaparan Pak Usman tadi, untuk penggunaan atap tentu atap tersebut tahan lama dikarenakan atapnya tinggi dan runcing. Jadi istilahnya kalau air yang datang dari atas hujan tentu tidak langsung membuat atap itu lama-lama bobol. Jadi kalau dia runcing secara otomatis air akan meluncur. Jadi itu saya kira itu sangat bagus sekali pemikiran Pak Usman. Jadi bagaimana trik kita
selaku generasi muda sekarang, kita ingin membangun rumah tapi tidak meninggalkan jika rumah adat Minangkabau ini. Bagaimana menurut Pak Usman? Jadi di situ kita bisa ambil contohnya itu pada material penggunaan material bangunan kali ya. Kalau untuk bentuk kita sekarang rata-rata pembangunan itu udah lebih banyak ke batu, semen, semuanya kan. Jadi material kan? Iya, dari segi material kita nggak ada yang ramah lingkungan. Kita kan mencoba, kita bisa kembangkan yang bisa bangunan itu yang ramah lingkungan. Ya. Jadi go green ya? Iya, go green lah gitu. Jadi nggak berdampak kita kayak ekosistem kayak penebangan pohon, ikan logging, semuanya gitu. Jadi kita bisa memberdayakan material-material yang ada gitu yang ramah lingkungan untuk tidak merusak alam lah gitu. Ya, saudara semua, di mana pun berada, itu selalu menyaksikan channel Putra Irwanto ini. Itulah pemaparan kita sedikit atau penjelasan dari Bapak Usman tentang pembangunan dari sebuah bangunan, yaitu bangunan rumah tradisional Minangkabau, perpaduan antara rumah tradisional dengan rumah modern pada saat sekarang ini yang kita rasakan. Jadi apa keuntungan rumah-rumah tradisional dulu? Rumah itu kan bentuk rumah panggung dan juga ada titik khasnya. Jadi dengan tidak menggunakan paku, jadi dengan menggunakan pen atau pasak. Jadi itulah dengan adanya rumah seperti itu, tentu dengan keadaan geografis yang sering terjadi gempa segala macam, baik gempa tektonik maupun gempa vulkanik, karena kita berada di daerah gunung berapi, kemudian Sumatera Barat dilalui jalur gunung yang berapi kan, ya, dan juga khususnya Indonesia lah berada di ring of fire atau cincin api. Jadi otomatis daerah tersebut terjadi gempa, baik itu gempa yang diakibatkan oleh vulkanik dan juga gempa yang diakibatkan oleh tektonik, seperti kita beradakan di patahan benua, yaitu antara Asia, Eropa, dan Australia. Jadi kita kan berada di Pasifik, jadi tepatnya Asia Selatan ya. Jadi tentu sering terjadi bencana seperti itu. Jadi saya Putra Irwanto berpikir, kalau kita mendirikan bangunan, harus kita pikirkan dulu dampak dari sebuah bangunan yang akan kita dirikan, baik itu terhadap bangunan itu sendiri maupun terhadap dampak lingkungannya. Itu lagi Pak Putra. Iya ya, silakan Pak. Dari segi bentuk bangunan itu dia kan jendelanya besar-besar tuh, tinggi-tinggi. Iya. Dia itu mempertimbangkan arsitektur tradisional itu dia lebih ke pencahayaan, makanya jendela itu besar, lebaran bukanya itu buat pencahayaan itu sendiri. Jadi ada pula bisa jadi untuk sirkulasi udara ke dalam rumah kadang itu sendiri. Sirkulasi udara, jadi ada penggantian udara, makanya jendela-jendela itu lebih besar-besar dia kan. Terus karena kita di iklim tropis, ada musim hujan, musim panas, jadi kita ada di dua musim, jadi makanya arsitektur Minangkabau itu lebih mengadopsi ke bangunan tropis lah. Ya, pemirsa, demikianlah pemaparan dari senior kita, yaitu Usman. Jadi saya Putra Irwanto dan Usman berbicara membahas ini karena kami tertarik sekali dengan bangunan tradisional Minangkabau. Jadi kami coba untuk membahasnya dan ikuti kegiatan kami selanjutnya atau kegiatan saya channel Putra Irwanto selanjutnya di episode berikutnya. Saya Putra Irwanto undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Usman.